warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Wanika Putra. Saya dari kelompok 9. Kali ini kami akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan. Sebelum kami menjelaskan tentang lembaga pembiayaan, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Puspita, bisa dipanggil Hana. Saya dari kelompok 7 di mata kuliah Hukum Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nanda, panggilan Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Fatmaya, saya dari Prodi Akuntansi dan saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorini Fadila, panggilan saya Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, biasa dipanggil Mita. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pembiayaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Peraturan ini menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang aktivitas bisnisnya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal. Selain lembaga pembiayaan, ada juga perusahaan pembiayaan. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk sewa guna usaha pembiayaan konsumen anak piutang dan usaha kartu kredit. Jika menelaah dari jenis, fungsi, dan tugasnya, maka bisa dikatakan lembaga pembiayaan tidak bisa disamakan dengan lembaga perbankan ataupun keuangan. Jika dilihat dari jenisnya, lembaga pembiayaan lebih fokus kepada modal, ventura, sewa guna usaha, pembiayaan konsumen ataupun sewa guna usaha. Sedangkan dilihat dari fungsinya, lembaga pembiayaan hanya fokus untuk pembiayaan semisalnya untuk konsumen dalam keperluan membeli barang atau perusahaan pembiayaan infrastruktur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari lembaga pembiayaan. Seperti yang kita singgung dari sebelumnya, lembaga pembiayaan memiliki peranan penting, yakni sebagai solusi alternatif. Fungsi pertama dan lembaga pembiayaan itu adalah menjadikan fondasi perekonomian nasional, yang mana lembaga ini dimaksudkan menjadi solusi untuk perilaku usaha dalam hal permodalan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga pembiayaan. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya juga, ada berbagai jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, dan beragam jenis lembaga ini tentunya memiliki fungsi dan maksud tujuan yang berbeda-beda. Agar lebih jelas, pelajari jenis-jenisnya sebagai berikut. Yaitu, yang pertama adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau lebih populer dikenal sebagai leasing merupakan kegiatan pembiayaan yang bergerak dalam penyediaan barang bermodal. Penyediaan barang modal ini berlaku untuk sewa guna usaha dengan finance lease atau hak opsi, ataupun sewa guna usaha operating lease atau tanpa hak opsi. Oleh karena itu, leasing bisa dimanfaatkan oleh badan usaha mendapatkan barang agar kegiatan usahanya bisa berjalan atau bahkan meningkatkan hasil produktivitasnya. Keberadaan perusahaan sewa guna usaha ini bisa begitu penting bagi badan usaha untuk memiliki barang yang mereka butuhkan, meskipun tidak memiliki uang tunai untuk membelinya. Yang memang butuh pengadaan barang tersebut untuk menjalankan aktivitas produksinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modal ventura. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2001
Bab 1, pasal perusahaan modal Ventura. Di sini dapat dijelaskan bahwa perusahaan tersebut melakukan penyertaan modal atau pembiayaan ke badan suatu usaha penerimaannya dalam waktu jangka yang tertentu. Dalam pembiayaan tersebut dapat kita lihat dalam bentuk pembiayaan saham atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil atas usaha tersebut. Perlu diingat, modal Ventura ini memiliki hukum yang sama dengan saham, yakni semakin tinggi keuntungan yang ingin diraih, semakin tinggi pula risiko yang kita hadapi. Atau dalam hal ini, semakin tinggi penyertaan modal, maka risiko tersebut semakin tinggi pula kan? Karena memiliki risiko yang tinggi, biasanya investasi Ventura ini memiliki kekuatan finansial yang luar biasa yang bisa menghadapi risiko tinggi tersebut. Investasi modal Ventura juga bisa dilakukan berbagai lembaga keuangan. Yang dalam artinya, lembaga-lembaga tersebut ingin memiliki keuntungan yang besar dan mempunyai risiko atau tanggung jawab dalam menghadapi risiko yang dihadapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan modal Ventura. Ada berbagai kegiatan yang bisa terlaksana karena adanya modal tersebut. Di antaranya, 1. Untuk keperluan riset dan pengembangan agar bisa menciptakan produk yang lebih baik. 2. Untuk perkembangan perusahaan di tiap lininya. 3. Mengembangkan proyek usaha dari invest company. 4. Pembaharuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang perlu kamu ingat, penyertaan modal Ventura ini ada jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, penyertaan ini tidak boleh lebih lama dari 10 tahun. Meskipun belum 10 tahun, penyertaan modal boleh melakukan di investasi atau penarikan modal yang diberikan ke invest company. Anjak piutang. Populer dengan sebutan factoring, anjak piutang kerap dikaitkan dengan piutang dari pembelian yang dilakukan perusahaan factoring kepada kliennya. Jika menengok ke dalam peraturan, anjak piutang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013/1998. Pada Keputusan Menteri Keuangan tersebut, anjak piutang diartikan badan usaha yang salah satu kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian, penagihan, serta mengurusi piutang dalam jangka pendek. Piutang yang dimaksud adalah piutang perusahaan yang dihasilkan dari transaksi perdagangan, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Pihak-pihak dalam anjak piutang. Setidaknya akan ada 3 pihak di dalam anjak piutang, yakni 1. Nasabah, pihak yang melakukan transaksi dengan klien ataupun supplier. Yang kedua adalah klien. Klien ini adalah supplier yang untuk mengurus piutangnya menggunakan jasa dari perusahaan anjak piutang. Yang ketiga adalah factoring. Factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang kegiatan usahanya untuk mengurus piutang dari perusahaan klien terhadap nasabahnya. Mekanisme anjak piutang. Umumnya, anjak piutang ini bisa terjadi karena adanya pembelian piutang klien terhadap konsumennya. Di berbagai negara, anjak piutang sendiri dimanfaatkan untuk pemberian biaya dalam bentuk kredit konsumen dengan jangka waktu tertentu, yakni 2 tahun. Fungsi anjak piutang. Seperti lembaga pembiayaan lainnya, tentu anjak piutang memiliki fungsi. Beberapa fungsi dari anjak piutang antara lain: 1. Sistem penagihan yang efektif. Kedua, bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, tingkat kepercayaan bisa meningkat. Yang keempat, beban risiko menjadi terbantu. Dan kelima, penjualan dan penagihan menjadi terbantu dalam segi administrasi.
kartu kredit. Untuk lembaga pembiayaan yang satu ini pasti kamu lebih familiar dan akrab seperti namanya. Kartu kredit merupakan alat bantu transaksi dengan wujud fisik, kartu yang bisa dimanfaatkan untuk pembayaran. Pembayaran ini berbagai macam, bisa seperti pembayaran belanja, pembayaran tagihan bulanan, bahkan hingga pembayaran cicilan barang-barang yang bisa dibeli di marketplace secara online. Hanya sebagai pembayaran, kartu kredit sendiri juga menawarkan penarikan tunai kepada para nasabahnya yang memang membutuhkan uang tunai. Sistemnya, lembaga pembiayaan atau penerbit akan menalangi pembayaran atau penarikan tunai yang kamu lakukan. Setelahnya, pemegang kartu kredit wajib melakukan pelunasan dari aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Pelunasan ini harus sesuai dengan apa yang telah disepakati antara penerbit dan nasabah dan bisa dilakukan secara mengangsur-angsur atau kontrak. Demikian pembahasan mengenai lembaga pembiayaan. Jika menengok dari kebutuhan finansial, kira-kira lembaga seperti apa yang kamu butuhkan? Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau perkataan saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Saya yang tidak baik dan tidak tepat mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.